Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang ulama karismatik Aceh, yaitu Abu Abdullah Hanafi atau lebih dikenal dengan Abu Tanah Merah. Kehadiran Abu Tanah Merah dalam perkembangan keilmuan di Aceh dirasakan begitu penting, mengingat banyak para ulama yang berhasil dikader oleh Abu Abdullah Hanafi yang dikenal oleh masyarakat Aceh dengan sebutan Abu Tanah Merah. Abu Tanah Merah merupakan pendiri Dayah Darul Ulum Tanah Merah yang sangat dikenal pada masanya dan seorang Syekhul Masyasyikh terbilang. Mengawali pengembaraan keilmuannya, Abu Tanah Merah dibekali dengan ilmu dasar keislaman oleh orang tuanya yang juga seorang yang taat dan cinta agama. Sejak kecil, Abu Tanah Merah telah nampak pada dirinya talenta akan menjadi seorang ulama dan panutan masyarakat. Beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam belajar, ketekunan dan kecerdasan yang menonjol yang begitu melekat pada sosok Abu Tanah Merah, sehingga tidak mengherankan bila kemudian beliau menjadi salah satu ulama besar yang diperhitungkan dalam kancah keilmuan di Aceh. Memasuki usia 11 tahun, Abu Tanah Merah mulai melakukan pengembaraan intelektual, ditandai dengan singgah dan belajar di beberapa dayah yang ada di Aceh. Dayah yang pertama beliau singgahi dan belajar adalah Dayah Blang Blahdih yang dipimpin oleh Tengku Tu Mahmud Syah, murid dari Abu Krungkali. Kepada ulama Tengku Tu Mahmud Syah, beliau belajar beberapa tahun untuk memperdalam kajian keilmuan Islam. Tengku Tu Mahmud Syah adalah ulama generasi kedua yang memimpin Dayah Blang Blahdih, melanjutkan estafet kepemimpinan sebelumnya yang dipimpin oleh Tengku Tu Hanafiyah yang merupakan kakek dari ulama karismatik Aceh Abu Tu Muhammad Amin Blang Blahdih atau yang lebih dikenal dengan Abu Tu Min Blang Blahdih. Setelah beberapa tahun belajar kepada Tengku Tu Mahmud Syah, selanjutnya Abu Tanah Merah mengembara ke daerah lain. Tempatnya beliau belajar di Dayah Lepung Aceh Besar. Di Dayah Lepung beliau semakin memperdalam kajian keilmuannya sehingga telah menjadikan beliau seorang alim yang rasih ilmunya. Beberapa tahun di Dayah Lepung beliau melanjutkan ke Dayah Lancuk, dan akhir dari pengembaraan beliau ialah di dayah tersohor pada masanya, yaitu Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan yang dipimpin oleh Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi. Di Labuhan Haji, Abu Tanah Merah mematangkan berbagai cabang keilmuan Islam, mulai dari fikih, tasawuf, tauhid, nahu, saraf, balaghah, mantik, dan usul fikih. Namun untuk ilmu usul fikih beliau dikenal sangat pakar karena umumnya murid-murid Abuya Syekh Mudawali memiliki spesialisasi ilmu masing-masing, seperti Abu Kumala yang dikenal sebagai ahli tauhid, Abu Imam Syamsuddin dan Abu Samalanga yang dikenal ahli dalam ilmu mantik, Abu Adnan Bakongan, Abu Jalani Kota Fajar, Abu Kamaruddin dikenal ahli dalam ilmu tasawuf dan tarekat. Demikian pula Abu Tanah Merah dikenal dengan ilmu usul fikihnya, sehingga tidak mengherankan saat belajar di Darussalam Labuhan Haji, Abu Tanah Merah sering berdebat ilmiah dengan guru besarnya Syekh Mudawali Al-Khalidi, guna menggali sebagai ilmu yang terpendam dari Syekh Mudawali yang juga ahli dalam ilmu usul fikih dan ilmu-ilmu lainnya. Sekitar 6 tahun Abu Tanah Merah memperdalam kajian keilmuannya di Dayah Darussalam Labuhan Haji telah mengantarkan Abu Tanah Merah sebagai ulama yang mendalam ilmunya karena ketekunan dan kesungguhan dalam belajar. Ketika di Dayah Darussalam beliau ditunjukkan sebagai ketua pendidikan Dayah Darussalam yang menguasai proses belajar mengajar di Dayah agar berjalan secara normal dan semestinya. Setelah menjadi alim besar pada tahun 1997, Abu Tanah Merah memohon izin kepada gurunya Syekh Mudawali untuk pulang kampung dan melanjutkan pengembaraan ilmu di wilayahnya Tanah Merah.